Komisi Pemilihan Umum menggelar pemungutan suara ulang PSU di Kuala Lumpur, Malaysia pada 10 Maret 2024 atau hari ini. Metode PSU yang akan dilakukan adalah kotak suara keliling atau KSK dan tempat pemungutan suara TPS luar negeri. Dan sudah bergabung Komisioner KPU Idam Holik yang saat ini berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Selamat siang Pak Idam. Selamat siang, Ya, Mas. terima kasih Pak Idam sudah bersama dengan CNN Indonesia News Hour pada siang ini. Bisa Anda sampaikan bagaimana proses perhitungan suara, pemungutan suara ulang pada siang ini di Malaysia? Saat ini saya berada di Gedung Putra World Trade Center Kuala Lumpur. Eh, Kami saat ini sedang melangsungkan pemungutan suara di TPS LN yang dipusatkan di Gedung Putra World Trade Center sebanyak 22 TPS LN dengan jumlah pemilih terdaftar dalam DPT. Untuk TPS LN itu 42.372 orang pemilih. Selanjutnya, kami juga menempatkan petugas KPPS KSK untuk 120 KSK dengan jumlah pemilih 19.845 orang. Jadi dengan demikian, total pemilih terdaftar dalam DPT untuk pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur itu sebanyak 62.217 orang pemilih. Alhamdulillah secara umum proses pemungutan suara sejak jam 8 pagi hingga saat ini alhamdulillah berjalan lancar walaupun ada misalkan di TPS 102 dan 103 sempat terjadi miskomunikasi dengan para pemilih karena kebetulan lokasi KSK-nya digeser sedikit karena titik lokasi awalnya oleh pemilik lahan tidak mendapatkan izin. Tapi alhamdulillah relatif lancar dan kami juga berkomunikasi dengan semua pihak. Baik, jadi sudah berjalan dari jam 8 pagi tadi ya Pak Idam ya. Lalu Pak Idam, Jam 8 pagi. jam 8 tadi. Lalu apa yang menjadi pertimbangan dari metode KSK dan TPS yang digelar pada hari bersamaan untuk di Kuala Lumpur ini Pak Idam? Pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur untuk 120 KSK dan 22 TPS LN ini dalam rangka menindaklanjuti dua rekomendasi dari Bawaslu Republik Indonesia. Kenapa pelaksanaannya itu diserentakkan di tanggal 10 Maret 2024 pada hari Minggu ini? Karena untuk memastikan tidak ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Sehingga kami menyerentakkan pemungutan suaranya pada hari ini dan kami juga sudah jelaskan kepada Bawaslu, kami juga sudah lakukan sosialisasi baik ke peserta pemilu di tingkat nasional di Jakarta ataupun perwakilan peserta pemilu di Kuala Lumpur. Kami juga sudah melakukan sosialisasi kepada para pemilih terdaftar ataupun pemilih diaspora yang berada di wilayah administrasi Kuala Lumpur. Baik Pak Idam, jadi ada 62.000 begitu ya warga yang hari ini melangsungkan hak pilihnya kembali. Lalu ada berapa total DPT yang nantinya akan melaksanakan pemilihan suara ulang di Malaysia Pak Idam? Total pemilih dalam DPT, daftar pemilih tetap sebanyak 62.217 orang pemilih yang tersebar untuk 22 TPS LN dan 120 KSK. Untuk 22 TPS LN, jumlah pemilih terdaftarnya sebanyak 42.372 orang dan untuk 120 KSK itu dengan jumlah pemilih terdaftar sebanyak 19.845 orang. Dan alhamdulillah prosesnya semua berjalan lancar walaupun memang sampai siang ini kalau dibandingkan dengan hari pemungutan sebelumnya itu memang sedikit ada perbedaan ya, tapi menurut kami pelaksananya relatif ya berjalan lancar dan partisipasi masyarakat juga terus bertambah. Alhamdulillah ya hari ini bisa berjalan lancar pemungutan suara ulangnya. Lalu Pak Idam, terkait dengan adanya dugaan curangan yang dilakukan pada saat pemungutan suara sebelumnya, begitu ada 7 orang. Lalu bagaimana dengan penyidikan dari KPU sendiri, Pak Idam? Berkenaan dengan dugaan kecurangan yang pernah terjadi pada pemungutan suara sebelumnya, itulah yang melandasi Bawaslu RI menerbitkan rekomendasi agar KPU menyelenggarakan PSU pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur. Lalu terkait dengan 7 orang panitia yang
tadi apakah ada sanksi berikutnya begitu, Pak Idam? Berkenaan dengan PPLN Kuala Lumpur yang saat ini sedang menjalani proses hukum, ya tentunya hal tersebut ya harus ditempuh karena memang dalam penyelenggaraan pemilu itu harus berkepastian hukum dan saat ini mereka sebagai warga negara yang baik sedang menempuh proses hal tersebut. Itulah kenapa KPU RI mengambil alih tugas PPLN Kuala Lumpur. Dan hari ini penyelenggaraan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur itu diambil alih sepenuhnya oleh KPU Republik Indonesia. Baik, Pak Idam, lalu untuk pemungutan suara ulang pada hari ini rencananya akan digelar sampai kapan? Pemungutan suara ulang atau PSU di Kuala Lumpur sama seperti pemungutan suara di luar negeri pada sebelum-sebelumnya, maksud saya pada sebelum hari H ataupun pada hari H kemarin itu selama 10 jam. Dimulai jam 8 pagi waktu Malaysia dan akan ditutup jam 18 waktu Malaysia. Baik, jadi masih ada beberapa jam lagi begitu ya menuju Ya. penutupan pemungutan suara ulang. Kita harapkan banyak warga Indonesia yang sekarang di Malaysia bisa menggunakan hak pilihnya sehingga tidak ada hak pilih yang nantinya akan hilang dan juga kita harapkan juga tidak ada lagi kecurangan di sana dan semua berjalan lancar. Terima kasih Pak Idam sudah bersama dengan kami pada siang hari ini dan semoga pemungutan suara ulangnya berjalan lancar sampai dengan sore hari bahkan sampai nanti juga rekapitulasi. Terima kasih Pak Idam. Terima kasih.